Halo, assalamualaikum teman-teman semua. Berjumpa lagi sama aku Mama Hasan. Di video kali ini aku mau share tip cara bikin dadar gulung itu berpori halus tanpa oles-oles minyak ya. Jadi simak terus sampai habis. Oke, selanjutnya sebelum kita kasih tahu triknya gimana cara bikin dadar gulungnya itu berpori halus, aku siapkan dulu untuk unti kelapanya ya. Jadi 150 dadar gulung yang pesanan kemarin barengan sama lapis itu aku bikin unti kelapanya dari 200 ml air ya teman-teman. Kemudian aku tambah lagi 550 gram gula, terus ditambahin lagi 2 lembar daun pandan dan 2 sendok teh garam. Jadi bahan itu tadi dimasak sampai mendidih ya teman-teman. Setelah mendidih nanti kita sebelumnya aku juga udah kukus itu kelapa yang setengah tua ya teman-teman. Jadi nggak terlalu muda juga nggak terlalu tua. Itu dikupas dulu kulitnya supaya nanti warnanya itu putih cantik itu. Terus dikukus juga untuk tujuannya supaya lebih awet nanti ya. Oke, itu sudah berbuih. Kemudian aku masukkan untuk kelapa yang sudah dikukus tadi ke dalam adonan gulanya. Sengaja itu tadi gulanya gula putih karena keburu-buru waktu, karena kalau pakai gula merah itu lama, masih saring, masih potong-potong dulu gitu ya. Jadi lebih praktis kita pakai gula putih saja. Oke, itu diaduk-aduk sampai tanak gitu ya, nanti supaya adonan unti kelapanya itu tercampur dan matang sempurna. Oke, lanjut kita aduk-aduk terus ya teman-teman. Bikin unti kelapa ini sebenarnya nggak perlu lama karena cukup gula yang larut itu sudah berbuih tadi, jadi udah berbusa gitu. Itu kita masukkan kelapanya, jadi mudah banget, cepet dah. Itu tadi aku juga tambahkan juga vanili cair sekitar 2 sendok teh ya teman-teman. Oke, next selanjutnya kita siapkan itu 2 kg terigu dan 400 liter santan. Untuk santannya itu kekentalannya sedang aja ya teman-teman. Itu nanti kita aduk ditambah lagi dengan 2 sendok teh garam supaya nggak terlalu hambar gitu rasanya teman-teman. Kemudian di sini aku juga tambahkan pewarna hijau supaya warnanya lebih cantik. Oke, untuk rahasia dan triknya supaya dadar gulung itu berpori halus tanpa oles minyak itu sebenarnya simple teman-teman. Jadi teflon itu sebelum dituang adonan dipanaskan dulu. Kalau untuk kulit risol kan biasanya setelah selesai kita cetak adonan itu nggak perlu dipanaskan, langsung dituang adonan. Nah, kalau untuk dadar gulung itu teflonnya dipanaskan dulu agar supaya suhunya teflon itu tinggi. Kemudian ketika kita masukkan adonan itu jadi berpori-pori. Kalau menurut aku sih lebih cantik porinya itu tanpa dioles minyak dulu, karena tadi yang pertama aku oles minyak, jadi pori-porinya itu besar dan
berminyak gitu ya jadinya dadar gulungnya. Jadi kalau untuk pori yang halus dan cantik itu, kalau menurut aku itu nggak perlu dioles minyak, cukup dipanaskan dulu sebelum adonan dituang. Kalian wajib coba itu teman-teman ya, untuk yang belum gagal. Kalau untuk yang senior pasti lebih tahu dan punya trik yang lebih jitu lagi teman-teman. Ini cuma aku share sedikit pengetahuan aku tentang pembuatan kulit dadar gulung itu ya teman-teman. Oke, ini aku percepat aja, jadi untuk video kali ini cukup singkat aja. Yang penting semoga video aku ini bermanfaat buat kalian yang mau mulai usaha kayak aku. Semoga usahanya lancar dan diberi kelancaran dan order yang terus menerus gitu ya teman-teman. Kita saling doa. Oke, sekian dulu dari aku. Semoga kalian gak bosan lihat aku bikin tutorial, bikin kue yang simple tapi berdasarkan pengalaman aku sendiri. Oke, terima kasih yang sudah nonton, terima kasih yang sudah subscribe aku, dan untuk yang pertama kali salam kenal ya. Jangan lupa untuk share, like, komen, dan subscribe channel aku. Terus dukung aku supaya aku lebih semangat bikin videonya ya. Oke, sampai jumpa di video selanjutnya. See you. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.